Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah melaujung, ya kan? Segala ujungnya melaujung kecil galau. Tekan nyambut salam lagi ujung. Anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam nampaknya lesu lah nak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akrama bani adam sairil makhlukat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Haji Marhakim, yang saya hormati Bapak Hamzah atau Bapak Boy, sekeluarga besar, saya doakan semoga bahagia, sukses selalu. Yang saya hormati para tokoh, para ulama, ustadz, wal ustazah, para tokoh masyarakat, semuanya yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, saya doakan semoga semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan gerak langkah ayunan kaki yang kita niatkan ke sini untuk beribadah akan menjadi suatu amal ladang yang menjadi deposito bagi kita, yang insya Allah nanti kita akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar Bu? Pak, sehat? Alhamdulillah. Mamane badannya sehat? Jasmaninya sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Kalau ngina cuacanya Pak Haji Marhakim baik lagi masih sehat. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dalam waktu yang sangat singkat ini tadilah disebutkannya lagi protokol ceramah singkat. Lah disebutkannya tadi ada pula WA Ustadz pecah maaf ini setengah 12 pas namakan gitu. Nah, jadi inilah ya resiko penceramannya kadang-kadang gupuh. Ngapa pada di ujung waktulah singkat dia menganingkannya lalapau. Kadang-kadang ceramah pula laku saja dia makan di rumah mau kepanjang benar ceramah. Nah, jadi mari kita mengaji sebentar ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi hikmah dalam kehidupan kita yang akan menghantarkan ridho kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian rahimakumullah, kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Nah, kalimat tergadai ini banyak macam-macam ya, yang mengartikan banyak. Tapi substansinya, inti daripada akikah ini adalah kita mensyukuri atas karunia nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Intinya bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa harus bersyukur? Dari ayat tadi saya bacakan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah keluarkan kamu itu dari perut ibumu dalam keadaan tak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan kamu pendengaran, Allah berikan kamu penglihatan, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Pak Bu hadirin sekalian rahimakumullah, indahnya kita ya beriman kepada Allah ini, bahwasanya segala sendi dalam kehidupan kita ini
telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat yang besar, maka diantara bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan musibah, serahkan juga kepada Allah dan lain sebagainya. Semuanya baik itu nikmat maupun ujian, semuanya dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak cucu keturunan kita ini. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, ngapa sangkan kukicakan nikmat anak ini adalah nikmat yang besar? Karena nikmat ini masuk dalam 4 kategori nikmat yang sangat besar di atas muka bumi ini. Yang pertama, apa nikmat yang besar itu? Adalah nikmat Allah karuniakan, yaitu hidayah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak yang nikmat itu. Yang kedua, nikmat terbesar itu apa? Kesehatan dan kesempatan. Kita pacak datang ke sini ini karena sehat, karena sempat. Kalau sikok daripada dua ini ditahu, maka dia sampai kita di sini. Kemudian nikmat yang ketiga, yaitu termahal, itu tidak lain adalah Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Dan yang keempat, yaitu nikmat harta, pangkat, jabatan. Inilah nikmat yang paling bawah, yang banyak jema gila, stres, nak cakau, asing patah gigi, asing patah gosok, asing selau dan lain sebagainya. Karena inilah nikmat yang sangat menipu. Mengapa? Karena nikmat yang paling bawah ini ndak ilok dapat, ndak ilok pula melanjutkannya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan akikah ini, bagaimana cara kita mensyukurinya? Ialah kita bersyukur kepada Allah yang telah diajarkan dan disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, setelah lahir ke atas muka bumi ini, maka pertama yang kita kenalkan kepada anak kita itu, makanya yaitu lapas jalalu, yaitu kita perkenalkan siapa sang penciptanya. Itu tidak lain adalah Allahu Akbar. Makanya kita diazankan ada di kumatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau aku Pak Hakim, 3 anakku, aku ngazankannya itu, komakannya itu, Pak, netes ke ayat mata. Ngapa? Karena ini nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak Bu hadirin sekalian, jemaah bertahun-tahun seumur hidup berusaha sini, datang ke dokter sini, datang sana, berobat sana, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala titipan yang sangat besar ini. Akan tetapi kita alhamdulillah setelah kita berkeluarga, seko, 2, 3, luar biasa. Inilah luar biasa nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus langsung sambut, perkenalkan kepada Sang Maha Penciptanya, dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikenalkan lagu-lagu ini banyak yang pemerhakim, empai becucong lah lagu, dinyanyikan lagu, Au ikan dalam kolam satu ini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tidak, jangan. Kenalkanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikenalkan dangdut, ngeroknya sekalinya nyilah sampai tu. Nyilah lulu banyak ibu-ibu pada kami tu lah itu biasa dia. Satu nyanyi perasaan ku berbakti untuk ngebakah lah, itu dapat rahasia dalam kehidupan rumah tangga. Hanya begini. Nah, masya Allah, tadilah diperkenalkan dengan yaitu baginda Rasulullah hadro. Artinya hadro itu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak gopo-gopo karena inilah dia pucat-pucat ke belakang. Tenang baik, pokoknya aku tuh paham. Ikan sepat, ikan gabus, di tengah-tengah ada kue lemper. Lebih cepat, lebih bagus karena busung lah mulai lapar. Paham aku? Karena di sini nih sekuncinya di sini, gitu kan? Bernama di sini, di begisi, di sini suka pula tidak merekam. Hadirin, lalu hukum itu apa nih? Bahwasanya kita nih akikah ini, hukum akikah ini ya 4 mazhab itu sunnah. Akan tetapi ketika kita sudah mampu, maka setengah dari wajib dan setengah dari sunnah, maka jadilah dia sunnah muakkada atau sunnat muakkad bahasa kita.
Nah, hadirin sekalian, dalam kitab buku fikih Said Sabiq disebutkan bahwasanya untuk membayar akikah ini setelah ia lahir itu 7 hari, 14 hari, udah itu 21 hari. Hari ke-7 kita pacak, bayar. Hari ke-14 kita pacak, bayar. Hari 21 kita pacak, bayar. Dia tahu lagi, udah melangi naik tanggal. Belum nak bayar, artinya belum dia kemampuan. Nah, menurut Imam Nawawi disebutkan dalam kitab itu bahwasanya kalau jemaah tu pacak pula, yaitu membayar akikah. Dia terbatas waktunya, asal kita diberikan kemampuan rezeki oleh Allah, maka boleh kita bayar. Nah, jadi balik di sini ke berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ialah nak akikah silakan. Kalau undang aku, undang lagi ibu ini protokol, undang Ahmad lagi ya. Itulah berbagi-bagi itu ibadah kepada Allah Subhanahu. Ustaz, lo mana melatu nak dicukur pula tidak? Jangan. Nemo nak timbang itu bu. Kamu sepuntalan itu delantaknya perak, untung bukan emas. Ustaz, lo mana nak kindon pula tidak? Tidak nak kindon lagi ya. Langsung saja pokok lelek kambing undang kami lalaju itu berangkat pokok. Lagi terima. Kita berdoa sama-sama. Nah, setelah itu ya bayar tadi 3, 7, 21 dia tahu, maka kita dan seterusnya. Nah, kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, kalau lanang kita lakukan gala. Menurut Imam Syafi'i 2. Nah, 7 pacak pula kalau sekempal lahir. Jadi Imam Syafi'i itu banyak kias. Misalnya sekempal lahir 3 betina, sugang lanang. Dia kan apa? Sapi laju itu. Undang kami lagi pula. Nah, itu ya. Jadi silakan. Nah, itulah. Jadi hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau mampu sunnah muakkadah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, masuk kepada inti hadirin sekalian. Setelah kita ya kemudian cukur, kita berapa timbang itu, kemudian ditimbang di juga, yaitu dengan perak, jangan emas. Lo mana emas Ustaz? Boleh, lebih ala. Ya jangan itu pisan di perak, dilantaknya tembaga. Ada kecol itu kan, kime itu namanya kan, kime medit. Nah, udah itu hadirin sekalian rahimakumullah. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita cukur tadi, kita beri yaitu nama dengan sebaik-baiknya. Nama itu adalah doa. Cuman jangan ike nama ni suka nama tahu. Awak jema dusun, jema pagar alam, nak nama kira-kira barat benar, laju suka tahu. Precicilia. Kadang ini ngapa ya? Jones. Oh, ada pula Mahmud Suruba tu kan. Jadi jangan anda suka gitu. Pantaulah dia lemak nganinge, ia lemak nganinge, ia mudah ngapalkannya. Masyaallah lolo ponakan kita nih, Zifana Yuka El Hamzah Singa, Singa beliau ini, nama sagini ala pula lolo beliau tadi Harun Ar-Rasyid, Raja Baghdad. Ia dapat moneng-monengan ngagi Abu Nawas, hanya kalah saja Harun Ar-Rasyid. Mah pintarlah Abu Nawas. Allah kali. Nah, nama ini namakanlah nama yang baik. Nama yang baik ini mudah dipanggil dan lemak didengar. Lo mana yang dianjurkan oleh agama? Muhammad, Ahmad atau lolo adingku ini tadi. Atau nama-nama Allah yang diawali dengan Abdul. Ngapa? Abdul Somad, Abdul Malik, Abdul Qahar dan lain sebagainya. Dan nama ini jangan pula sampai kita namakan nama ini banyak jema kita di ama dulu tu apa di berguru kan dek bubada bertanya pengalaman kurang, pendidikan kurang, bertanya dinda ini nangecol. Nama tadi banyak membuli diri sendiri pak. Lo mana nama membuli diri sendiri itu dek boleh. Nama misalnya kamu namakan cucung tadi Pak Marakem, kamu namakan Growth. Nah ini dek boleh. Ini suatu saat pacak dia membuli dia. Tanya ke jemaah dia dang demam. Mana Growth main lagi? Tak, dia namanya saja. Lat kelepai, tahu lagi berangkat. Nah ini artinya pacak membuli dia. Nama kaki misalnya Agung. Maaf ni nama Agung. Allah nama Agung tu. Tanya ke mana kabar Agung main lagi? Letikan namanya lah buntu, terkasal. Itu ya. Artinya nama tadi memang harus benar-benar kita pikirkan ya. Apalagi di jagat bersama ini ada 17 kategori nama yang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa.
Amun dae kele telepon aku bae. Kalau nak masuk dalam ilmu politik atau lemak juga 10 dan 11. Bayang kalau bala Isan di Jokowi sampai wakil dan lain sebagainya 10 11 kali itu sampai ke Porto. Kalian datangi aku. Syarat tempat asu hitam. Nah, terus kalian setelah kita beri nama, ya, baru kita beri nama tadi kita enjok pendidikan. Nah, pendidikan inilah yang kita banyak terjebak, hadirin sekalian rahimakumullah. Maka Islam itu indah luar biasa. Mengapa di dalam Al-Quran itu sudah cukup untuk mendidik anak? Lo mana mendidik anak ini? Dia nak baca buku profesor ini, doktor ini, dia sudah ada di dalam Al-Quran itu 3 kali 7 hari seragi ngagi kita membayar akikah tadi. Kata Sayyidina Ali, mendidik anak itu yang baik adalah 3 kali 7. Lo mana 3 kali 7 itu? Yang pertama 7 tahun ke bawah kita jadikan anak kita tadi sebagai seorang raja yang luar biasa, kita hormati, kita didik dan kita masukkan yaitu hal-hal yang baik. Disuapi, disiui, diantar sekolah, kemana-mana, dipitung. Maka kita ajarkan, mulailah kita masukkan, mulai nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Udima Alhamdulillahirabbil. Mulai diajarkan dari 7 tahun ke bawah. Jangan pula lo jemu kami, bukan jemu sini aja, jemu kami. Tanyakannya di sekolah, anak-anak katanya, siapa yang bisa ya doa selesai makan? Nunjuk dia pemerke maku Pak. Karena kapat nginak ndong bapang. Silakan katanya. Katanya ndongku khusus bapangku Pak, kalau dia udah makan katanya satu makan kekenyangan, tegak, minum, grodok, dak. Udah itu berdoa 3 kali. Nah, itulah katanya doa. Artinya kita ini jadi model dalam kehidupan, Bu. Contohinya anak kita kalau kita tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Nah, hadirin sekalian, 7 tahun ke bawah itu kita jadikan raja. Kita suapi, kita pitung. Di samping itu kita rekamkan hal-hal yang baik, yaitu beribadah kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu. Masuk 7-10 tahun, ya, maka masuklah hadis Rasulullah SAW. Kalau dia sembahyang, pukul. Nah, ini artinya dari 7 tahun sampai 14 tahun, anak kita tadi kita jadikan sebagai seorang budak. Jadi sembahyang, ancam. Sembahyang kau. Sembahyang dia. Nah, itu seragi ngebini, masih tidak itu 3 kali kan. Kesembahyang dia dengan nih. Nah, sembahyang kata dia, ulang lagi 3 kali. Lagi DPR, lagi ganti. Nah, itu. Ya. Paham deh. Anak keras lo itu. Jangan kedengar lagi DPR lagi ganti. Harus kelas. Nah, terus kalian dikit lagi ya. Jadi 7 ke 14 itu kita jadikan seorang budak, harus nurut dengan kita. Maka nak diancakkan yang Hamzah ini. Singanya tuh nak diancak kasus sekali ngagi anak tuh. Jangan kita nurut ngagi anak. Ini banyak jemaah anak na HP pening le HP, datang HP pening pula le HP. Dek bah HP pening, ada HP tambah pening. Bekayau nge HP, tengah dek tua lagi dek keluar lagi mana kan. Bekayau. Awas rumah rami hanya dek rami. Ada nek dia di dalam kamar, ada nek dia di ruang kamar. Kau makan saja saling WA juga. Oh ya makan aku dah, dengar. Awak damping sini, dia ngobrol lagi. Tuh jawab pacar laku katanya. Nah, udah ini berat ya. Nah, maka dia anak tadi sembahyang. Nah, diancam. Maka dia nurut. Ngapa? Karena umur 7 ke 14 inilah yang harus didikan kita keras, dijadikan seorang budak. Kemudian dari 14 tahun sampai dia mati dijadikan seorang teman, Bu. Jadi anak tadi dia nak dikerasi segalanya. Ngapa? Karena akalnya mulai berjalan. Mengapa harus dijadikan seorang teman? Dikarenakan di luar sana mereka akan menemukan hal-hal yang tidak mereka bisa menjawab dari yang ia lihat dan ia dengarkan. Pacak dia tahu jawab dan yang pacak nyelesaikannya maka pacak ngari kita tulah. Maka dia di the broken home. Kita dijadikan kawan. Maka 14 sampai berikutnya dia tadi nyelesaikan masalah di luar, bercerita dengan kancingnya bukan pada akhirnya nyala tok galak nedeng-nedeng apa to. Kron ngetok nedeng-nedeng apa to. Akhirnya nyala lang makan tu nedeng-nedeng mulai tunjuk di tepi kapu kepala. Akhirnya di sana dia menyelesaikannya kan. Tunjuk pucuk pala. Nah itu ya, jadi 7 kali 3. Nah terus kalian rahimakumullah, maka
ini adalah sebuah kewajiban bagi kita, anak, cucu, keturunan kita ini benar-benar sebagai wujud rasa syukur kita. Inilah caranya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit apa yang disampaikan oleh ahli rumah tadi disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini jemaah beriman ini bersaudara. Inilah menunjukkan persaudaraan kita. Lanyalah dia kata nineng kele ndak ilok mumpung ditunggal lambat laun kita bercerai Pegio pecah di bental tanah ni bataan ke bersama ada lupa lah namakan ini pegio ada 3 ni bataan ke bersama amanda ilok mumpung muda karena lama-lama kita jadi bongkah tanah. Jadi inilah pesannya kan, innamal mu'minuna ikhwan. Kita ini adalah mukmin yang bersaudara. Kalau kehidupan kita berkeluarga yang ada ikatan darah tidak diikat dengan keimanan, maka kata mudah pecah. Bekebut bandel kinilah, dilamalah belagu tu beradik. Minjam duit seminggu, empai minjam duit seminggu. Empai 3 lagi lah ditagih bengangot lo pegai ngangkut nana doan itu. Nah hanya menginjam lain kadang-kadang karena ada ikatan iman pamarkame kita minjam duit 50.000 pak dinjuk 100.000 di nah balik katanya ngapa karena inilah ikatan iman yang kuat. Maka yang terbaik adalah ikatan darah diikat dengan keimanan pula. Terlebih-lebih kita ini adalah bersaudara. Hadirin sekalian rahimakumullah. Terakhir yaitu tausiah saya ini karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka mari kita bersama-sama bersihkan hati kita. Kalau kita terasa banyak dosa, dia lain adalah banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah. Allah tidak benci bu 40 tahun 50 tahun kita di sembahyang Allah itu tidak benci karena Allah punya rahmat kasih sayang yang tanpa batas. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita. Kenapa? Akan menghadapi bulan yang penuh berkah dan luar biasa. Ngapa? Kalau kita ada tamu bupati saja terkekacar kita nak berpenyap, nak bersihkan ini, nak siapkan tenda, nak siapkan ini, nak siapkan ini. Maka yang akan kita hadapi ini tidak lain adalah bulan yang tamu agung yang akan memberikan keberkahan kepada kita, keselamatan di dunia wal akhirah. Maka kita bersihkan diri, bertobat, mandi tobat, beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, jangan kita tinggalkan setelah hablum minallah, hablum minan nas, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bersilaturahmilah, terutama kepada siapa? Ngagi keluarga kita. Ngesapa ustaz paling utama? Ngagi endong ngai bapang kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu yang telah melahir dan membesarkanmu. Datangi jemaah tua kita, minta redha, minta maaf, maka puasa kita langgeng, rezeki lancar, Allah redoi. Lo mana ustaz yang mati? Ini kadang-kadang berjagal begitu kan. Lo mana mati? Ziarahi, doakan. Wah ustaz kuburannya jauh. Ini boleh banyak boleh. Ziarahi di sejadah. Lo mana ziarah di sejadah? Kemudian sembahyang, iktikaf kita di sembahyang berzikir kepada Allah. Kemudian kita tawasulkan, kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita. Amo Fatihah lagi ini nunjukkan anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah termasuk hikmah. Kita hadir di sini. Sekali lagi, ini kesimpulannya. Kita hadir di sini mengingatkan kita 40, 50, 6 tahun yang lalu. Ngomong berapa? 64 yang lalu lu inilah. Lu dah kecil inilah. Nah, dek ngina gi sekilan berjalan dek tahu tegak dek tahu artinya apa? Maka kita bersyukur mbak ini lah ada anak, mbak ini lah ada cucung, tambah pangkat jabatan pula, dek keluar lagi pangkat lah karena sampai sini. Maka dia bersyukur kepada Allah. Maka itulah yang disebut tadi fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya inilah, karena tadi lah diawali ngai singkat, kamu bukan dia singkat tadi, wah gigal lo aku nganar artinya hanya lalu sugal tangan yang tadi di belakang dia paham aku. Nondo kalau kan, kami ibarat pantun aku sagini pak nanam pandan pinggir raya, maka dia nak disirami. Amo badan memang kabale hanya rupuan masih di sini saja.
Ngapa inje anjam kita kumpul ini ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya di jawaban Pak Marakim. Alangkah segot jalan kaya nak berjalan akabulan. Alangkah sedot aku balik nak temala menyemaluan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kira-kira ceramah saya kurang panjang silakan undang lagi. Nah, kalau nak ngina aku promosi dikit ngagak Dengko Ahmad. Kalau nak ngina ceramah kira-kira aku ada di channel Ustadz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Haji? Hah? Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan tawadu, kita tundukkan kepala bahwasanya doa kita benar-benar didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi walil mu'minina wal mu'minat kulluhum syai'illah lahumul Fatihah. A'udzubillahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, ya Rabbuna, ya Karim, kami adalah makhluk yang sempurna yang Engkau ciptakan di atas muka bumi ini ya Allah. Akan tetapi di balik kesempurnaan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, seringkali kami ya Allah berbuat salah dan dosa karena ketamakan kami, karena keangkuhan kami ya Allah, karena kebodohan kami ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, hamba-Mu memohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kiranya Engkau berikan istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Engkau luaskan rezekinya ya Allah hingga akhir hayatnya ya Allah. Ia meninggal Engkau panggil dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbuna, ya Karim, bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil ya Allah, kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Engkau maafkan segala hilaf dan salahnya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi nikmat-nikmat yang Engkau anugerahi ya Allah. Raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga. Serta ampuni pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah menghadap ke pangkuan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbuna, ya Karim, berikan hidayah kepada kami ya Allah orang tua, agar kami dapat mendidik anak cucu dan keturunan kami senantiasa beriman kepadamu ya Allah. Wabil khusus ya Allah kepada anak yang telah Engkau anugerahkan yang bernama Zipana Yuka El Hamzah ini ya Allah, kiranya Engkau anugerahkan kesehatan ya Allah, Engkau anugerahkan kecerdasan ya Allah, yang kelak ia akan berguna dan bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbuna, ya Karim, terimalah doa-doa dan yang kami minta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahil sahil sahil umurana wa baligh maqsidana.
waqdi hajatina ya Allah, waqdi hajatina ya Allah, waqdi hajatina ya Allah, wasaddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana wasra sudurana wa tamim masra'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana bi fadlika wa mannika ya akramal akramin. Allahumma ja'al waladan salih wa salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.